Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama memperbanyak mengucapkan kalimat pujian kepadanya, minimal kalimat alhamdulillah, sebagai penterjemahan dari lubuk hati kita yang paling dalam kepadanya atas berbagai nikmat yang telah Ia curahkan kepada kita semua sejak kita berada di dalam rahim ibu kita sampai kemudian kita dilahirkan ke dunia, bahkan berada pada usia dan posisi seperti sekarang ini. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang oleh kita umat Islam begitu kita muliakan, sangat kita junjung tinggi. Sebab di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri telah mencontohkan, terdapat beberapa kali Allah menyebut-nyebut kebesaran Muhammad dalam kitab sucinya, menunjukkan kalau ternyata Allah sendiri sangat memuliakan kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudari hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang berbahagia, tidak terasa sekarang kita telah berada pada 17 Ramadan. Padahal baru saja perasaan kita kemarin kita mendengarkan sidang isbat terkait dengan penetapan Ramadan. Tahu-tahu kita berada pada 17 Ramadan. Ramadan ini oleh umat Islam biasa diperingati dengan istilah nuzulul Quran. Oleh karena ini mengingatkan kita kembali tentang satu peristiwa besar di mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama. Dan ayat yang pertama diturunkan Allah, semua sudah paham, semua tahu, berbunyi Iqra bismi rabbik. Pertanyaannya kemudian, mengapa ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan aqimus shalah, dirikanlah salat? Padahal salat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Tetapi kenapa ayat yang pertama diturunkan Allah bunyinya Iqra, bacalah? Apakah hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak tahu kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu membaca pada saat itu? Tentu tidak mungkin. Allah Maha tahu segalanya. Allah tahu kalau kekasihnya Muhammad tidak pernah belajar membaca. Akan tetapi kenapa Allah menurunkan ayat pertamanya dengan mengatakan Iqra, bacalah? Oleh para mufassirin kita, ahli tafsir mengatakan bahwa ini menunjukkan kalau sesungguhnya Iqra itu tidak sebatas bermakna bacalah, tetapi Iqra jauh lebih daripada itu. Iqra itu artinya lakukan segala aktivitasmu dengan bismi rabbik.
Awali semua yang kita lakukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbik. Kita berangkat dari rumah ke kantor, Iqra bismi rabbik. Awali karena Allah, dengan nama Allah. Kita sampai di kantor, dibuka pintu kantor, bukalah dengan bismi rabbik. Bukalah dengan nama Allah. Kita sampai di meja kerja kita buka laptop dan sebagainya dan seterusnya, awali semua aja dengan Iqra bismi rabbik. Awali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat Iqra. Ibu-ibu baru bangun mau masak, awali dengan bismi rabbik. Selesai makan, cuci piring, awali dengan Iqra bismi rabbik, dan seterusnya. Yang jelas pada prinsipnya seluruh aktivitas yang kita laksanakan di dunia semuanya boleh bernilai ibadah ketika itu diawali dengan Iqra bismi rabbik tadi. Maka itulah hakikat kenapa Allah menurunkan ayat pertama kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan Iqra, bacalah. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa umat Islam ini sebetulnya dilarang bodoh. Semua yang ada di sekitar kita, kaji itu, baca baik-baik. Baca, pelajari. Yang ada di angkasa raya sana, baca. Dengan apa? Dengan ilmu fisika. Yang ada di dasar bumi, baca melalui geografi. Dan banyak sekali ayat-ayat fisika dan ayat-ayat geografi dalam Al-Quran. Iqra, baca semua itu. Oleh karena semua yang ada di jagat raya ini merupakan bahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baca semua itu, kaji semuanya agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian bersama kita fahami ada 4 kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Kitab Taurat diturunkan Allah untuk Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa Khalilullah. Lalu kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat, kitab suci Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbedaannya, satu-satunya kitab yang diturunkan Allah dari 4 kitab ini hanya Al-Quran yang sekaligus dijadikan sebagai mukjizat tertinggi buat penerimanya. Nabi Musa alaihissalam diberikan kitab Taurat, tetapi bukan kitab Taurat yang menjadi mukjizatnya yang paling tinggi. Mukjizat paling tinggi dari Musa adalah tongkatnya. Nabi Daud alaihissalam diberikan Allah Subhanahu wa taala kitab, tetapi bukan kitab itu yang juga menjadi mukjizatnya yang paling tinggi. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam diberikan kitab Injil, tapi lagi-lagi bukan kitab Injil yang menjadi mukjizatnya yang paling tinggi. Nabi Daud mukjizatnya yang paling tinggi, dengan telapak tangannya besi bisa meleleh. Itu mukjizatnya Nabi Daud yang paling tinggi. Nah, hebat, ibarat ini besi batangan dipegang, diperas oleh Nabi Daud, meleleh besi ini. Nabi Isa alaihissalam, mukjizatnya yang paling tinggi adalah kemampuannya menyembuhkan berbagai macam penyakit, bahkan dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal. Kok kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizatnya kitab suci yang paling tinggi? Oleh ulama kita, para guru-guru kita mengatakan bahwa salah satu makna mukjizat adalah menantang. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizatnya
menantang kondisi yang dianggap hebat pada masa itu. Nabi Musa alaihissalam, orang yang dianggap paling hebat pada masa itu adalah orang yang punya kekuatan sihir. Maka dialah orang yang paling hebat. Turun mukjizat dari Allah menantang kehebatan itu, seakan Allah hendak mengatakan, wahai orang-orang kafir, tidak ada apa-apanya kemampuanmu untuk melakukan sihir. Nabiku Musa alaihissalam tidak perlu dengan jampi-jampi, tidak perlu dengan doa-doa seperti yang kalian lakukan, tetapi cukup dengan tongkatnya sebagai mukjizat yang kuberikan, semua sihir kalian terkalahkan. Maka mukjizat salah satu maknanya adalah menantang. Nabi Daud alaihissalam, orang yang dianggap paling hebat pada masa itu adalah orang yang punya kekuatan mampu membuat pakaian besi, mampu membuat baju perang dari besi. Jadi produksi baju perang dari besi yang pertama itu pada masa Nabi Daud alaihissalam. Allah turunkan mukjizatnya, Allah menantang semua itu, seakan Allah hendak mengatakan, wahai orang-orang kafir, tidak ada apa-apanya kemampuan kalian membuat baju besi. Kalian butuh proses yang lama, butuh pembakaran, membakar besi itu, terjadi pemuaian, lalu kemudian dipukul lagi besi itu, lalu kemudian baru bisa dibentuk menjadi baju besi. Tetapi dengan kekasihku Daud alaihissalam, tidak perlu dibakar besinya sampai merah, sampai membara. Cukup dengan tangannya, jari jemarinya, besi sudah meleleh dan langsung bisa membentuk baju besi dengan tangannya. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam, orang yang dianggap paling hebat pada masa itu adalah orang yang mengerti tentang dunia pertabiban, dunia pengobatan. Maka Allah menurunkan mukjizatnya kepada kekasihnya. Allah katakan, wahai orang kafir, tidak ada nilainya, tidak ada apa-apanya kalian bisa menyembuhkan penyakit kekasihku Isa alaihissalam. Jangankan penyakit, orang mati masih bisa hidup dengan mukjizatnya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa dengan mukjizatnya, orang yang sudah puluhan ribu tahun meninggal masih bisa dihidupkan. Dalam kisah dijelaskan, dalam buku hikayat dijelaskan bahwa satu waktu ada seorang pengantin baru satu hari menikah, besoknya meninggal istrinya. Alangkah sakit hatinya, meninggal istrinya, baru satu hari sudah menikah. Karena perih sakit hatinya dia rasakan, maka dia tinggal di pusara istrinya selama 3 hari 3 malam, menangis di situ. Dan begitu dia angkat kepalanya, dia melihat Nabi Isa lewat, maka dikejarlah Nabi Isa. Ya Rasulullah, Isa alaihissalam, tolong bantu saya. Apa yang bisa saya bantukan kepadamu? Dia katakan, ya Rasul, saya ini pengantin baru saya sehari saya menikah, meninggal istri saya. Tolonglah untuk melepaskan kerinduan saya. Tolong hidupkan istriku walaupun cuma sekejap saja. Nabi Isa, oke, kalau begitu tunjukkan yang mana pusara istrimu. Karena namanya orang pikirannya sedang kalut, perasaannya lagi tidak karuan, sakit, ditinggal pergi oleh istrinya, salah tunjuk. Bukan kuburan istrinya dia tunjuk. Dia katakan, ya Rasul, inilah kuburannya istriku. Nabi Isa, oke, saya baca doa dulu ya. Duduklah dengan tenang, munajat, aminkan doa-doa saya. Tidak lama kemudian muncul seorang nenek-nenek yang sudah tua, sudah putih semua rambutnya, keriput kulit-kulitnya, duduk di atas pusara. Nabi Isa mengatakan, pemuda, inikah istrimu yang membuat kamu paling sakit hati? Nah, kau tu masih muda kok. Ini sudah nenek-nenek.
masih bisa cari yang lain. Dia katakan, ya Rasul, mohon maaf, pikiran saya lagi tidak karuan. Saya salah tunjuk. Kuburan istriku yang di sampingnya itu, bukan ini. Nabi Isa, oke, saya paham dengan perasaanmu itu, tapi izinkan saya ingin tanya dulu orang ini. Maka ditanyalah, man anti, siapakah engkau? Ia mengatakan, ya Rasul Isa alaihissalam, ana ummati Musa kalilullah. Saya ini umatnya Nabi Musa, Nabi yang dapat bercakap-cakap dengan Allah. Sudah puluhan ribu tahun meninggalnya, masih bisa dihidupkan. Itulah kehebatan mukjizat, menantang apa yang dianggap hebat pada saat itu. Turunlah Al-Quran sebagai mukjizat terakhir, kitab suci terakhir, diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga seperti itu. Yang dianggap paling hebat pada masa itu oleh orang-orang Arab adalah orang yang sanggup merangkai kata-kata yang dengan kata-katanya itu mengandung makna yang sangat luar biasa, mengandung kalimat-kalimat ilmiah yang begitu tinggi nilai sastranya. Maka diturunkanlah Al-Quran menantang kehebatan itu. Seakan Allah hendak mengatakan, kalian bikin syair paling cuma 1 halaman 2 halaman selesai syair itu. Tetapi Al-Quran ratusan halaman, bahkan terdiri dari 30 juz, sanggup terangkai kata-kata yang begitu indah, saling terhubung antara satu dengan yang lain. Nah, jauh sekalian, terus mungkin anak muda, karena anak muda itu biasanya senang yang hebat-hebat, yang heboh-heboh. Mungkin anak muda akan mengatakan, Ustaz, kalau begitu mukjizatnya Nabi kita ini tidak heboh, tidak keren. Yang lain kan keren-keren mukjizatnya. Nabi Musa tongkat, bahkan keren itu. Pakai tongkat, semua tukang sihir terkalahkan dengan kipasan tongkat. Dengan tongkat, air terbelah, kan hebat. Keren itu mukjizat itu. Nabi Daud, besi batangan dia pegang meleleh, kan hebat, itu keren itu. Nabi Isa alaihissalam, semua penyakit bisa sembuh, bahkan orang mati dihidupkan kembali, kan keren semua. Kok Nabi kita Muhammad cuman Al-Quran, cuma kitab suci? Jangan salah kaprah. Al-Quran itu merupakan kumpulan dari seluruh mukjizat yang Allah pernah turunkan sebelum Rasulullah Muhammad SAW menerima mukjizat. Kalau Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya dapat mengalahkan tukang sihir, jangan mengira bahwa dalam Al-Quran tidak ada ayat yang dapat mengalahkan tukang sihir. Banyak ayat tentang itu. Banyak ayat terkait dengan hal itu. Tukang sihir tidak ada apa-apanya dengan ayat-ayat Al-Quran. Nabi Daud dengan tangannya dapat melelehkan besi. Jangan salah. Jangan pernah kita merasa bahwa tidak ada ayat dalam Al-Quran yang dapat melelehkan sesuatu. Ada ayatnya. Hanya mungkin kita yang tidak tahu, tidak belajar. Tetapi demi Allah ada ayat tentang hal itu. Bukankah sudah banyak kita saksikan para karamah ulama-ulama kita terdahulu terkait dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, semuanya terkalahkan, bahkan besi meleleh, melengkung dan seterusnya. Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan berbagai macam penyakit. Al-Quran pun demikian. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang kalau kita amalkan dapat menyembuhkan penyakit. Memang mungkin tidak menghidupkan orang mati, tetapi banyak ayat dalam Al-Quran yang kalau diamalkan bukan menghidupkan orang mati, tapi memperpanjang usia manusia, mencegah kematian, kan lebih keren. Inilah kemukjizatan Al-Quran, luar biasa. Oleh karena itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah menganggap sebelah mata kitab suci yang kita pegang. Amalkan kitab suci ini. Jangan hanya sebatas kita pegang, jangan hanya sebatas kita lihat, tetapi baca dan amalkan apa yang terkandung di dalamnya. Insya Allah berkah mukjizat ini pasti kita dapatkan. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Inilah saya kira poin-poin penting